Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, bagaimana kabarnya anak ibu guru semua? Hari ini bersama Bu Guru kita akan melanjutkan pembelajaran fikih halaman 20. Yang mau buka bukunya, silahkan buka bukunya halaman 20. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal azan dan iqomah. Ya, yang pertama, apa makna azan? Apa artinya azan? Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi azan itu adalah panggilan seruan untuk umat muslim untuk melaksanakan sholat. Maksud azan adalah sebagai pemberitahuan kepada umat muslim bahwa telah masuk waktu sholat. Kemarin di syarat-syarat sah sholat kita sudah belajar bahwa sholat itu akan sah kalau sudah masuk waktunya. Jadi azan ini adalah pemberitahuan kita untuk semua umat muslim bahwa waktu sholat sudah tiba atau waktu sholat sudah masuk. Yang berikutnya, apa hukum azan? Hukum azan adalah fardu kifayah. Artinya, pada suatu daerah harus ada satu orang yang mewakilkan untuk melakukan azan. Maksudnya seperti apa, Bu Guru? Maksudnya seperti ini, Nak. Azan itu tidak perlu semua orang di suatu daerah melakukan azan. Jadi kalau fardu kifayah ini cukup satu orang mewakilkan semua orang di daerah tersebut. Nah, Bu, terus kalau misalkan di daerah itu tidak ada yang mau azan bagaimana? Nah, itu jadi dosa karena tidak ada satu orang pun yang mewakilkan. Kalau misalkan sholat, kita contoh yang lainnya, nah ya, sholat 5 waktu hukumnya wajib, harus dilaksanakan sendiri-sendiri. Walaupun umi kita sholat, kalau kita tidak sholat, itu tidak dapat dosa. Tapi kalau azan tidak. Kalau azan cukup satu orang mewakilkan untuk azan dari daerahnya. Bisa dipahami ya? Jadi fardu kifayah itu artinya pada suatu daerah harus ada satu orang yang mewakilkan untuk azan. Jadi tidak perlu semua orang itu azan, cukup satu orang yang mewakilkan. Berikutnya, bagaimana dengan iqomah? Kalau tadi azan menandakan sudah masuknya waktu sholat, kalau iqomah adalah pemberitahuan kepada orang yang sudah ada di masjid bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Jadi anak-anak soleh di sini biasanya ikhwan-ikhwan sholatnya di masjid kan? Nah, kalau kalian sudah di masjid, tiba-tiba ada iqomah, berarti itu tandanya sholatnya akan segera dilaksanakan. Jadi yang masih main-main di masjid, segera siap-siap untuk sholat. Tapi lebih baik adabnya kalau di masjid tidak bermain-main. Akan lebih baik kalau kita berdoa. Karena doa antara azan dan iqomah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang berikutnya, anak-anak soleh dan solihah, kalau ada seseorang yang ingin azan, lebih baik dia azannya di tempat yang agak lebih tinggi atau menggunakan mikrofon agar satu daerah tersebut, satu perumahan tersebut terdengar. Bisa dipahami ya ini ya? Apa maksud azan dan apa maksudnya iqomah serta hukumnya azan. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti di rumah bisa kalian pelajari lagi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.